Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai materi dari aljabar, khususnya pada operasi perkalian, pembagian, dan juga bentuk pecahan aljabar. Nah, untuk memahami bagaimana sih mengoperasikan bentuk aljabar, silahkan anak-anak tonton video ini hingga habis dan jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai operasi perkalian pada bentuk aljabar. Kita akan mengalikan suku 1 dengan suku 2, maka menghasilkan K dikalikan AX ditambah B. Nah, ini kita gunakan garis bantu di mana K dikalikan AX, maka hasilnya adalah KAX, kemudian ditambah dengan K dikalikan B menjadi ditambah KB. Contohnya, jumlah dari 5 dikalikan X ditambah 2Y dan 3 dikalikan Y dikurangi 2X adalah. Nah, penyelesaiannya, karena yang diminta adalah jumlah, berarti kedua bentuk aljabar itu kita jumlahkan. Kemudian, karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, maka yang kita kerjakan pertama kali itu adalah operasi perkaliannya. Maka kita gunakan bantuan dari garis perkalian, maka 5 dikalikan X menghasilkan 5X, kemudian ditambah 5 dikalikan 2Y menghasilkan 10Y. Kemudian 3 dikalikan Y menghasilkan ditambah 3Y. Ya, karena sama-sama positif maka hasilnya menjadi tambah 3Y. Kemudian 3 dikalikan negatif 2X maka menghasilkan dikurangi 6X. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan suku-suku sejenis, maka menghasilkan 5X dikurangi 6Y ditambah 10Y ditambah 3Y sama dengan, 5 dikurangi 6 adalah negatif 1, maka hasilnya adalah negatif X ditambah 13Y. Nah, selanjutnya operasi perkalian pada suku 2 dengan suku 2. Contohnya, AX ditambah B dikalikan CX ditambah D. Nah, ini juga kita gunakan bantuan dari garis, di mana yang pertama yang kita kalikan adalah AX dikalikan CX. Nah, karena ada variabel X dikalikan, ya, ada dua variabel X yang saling dikalikan, maka menghasilkan AC X pangkat 2. Kemudian, selanjutnya AX dikalikan positif D, maka menghasilkan ditambah ADX. Selanjutnya, B dikalikan CX menghasilkan ditambah BCX. Dan yang terakhir, B dikalikan D, maka hasilnya ditambah BD. Contoh, hasil penjabaran dari 3X ditambah 2Y dikalikan 2X dikurangi 3Y adalah, penyelesaiannya kita gunakan garis bantu seperti pada contoh di atas. Jadi, yang pertama, 3X dikalikan 2X, maka kita kalikan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. X dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat. Selanjutnya, 3X dikalikan negatif 3Y, maka hasilnya adalah dikurangi 9XY. Kemudian, 2Y dikalikan 2X menghasilkan 4XY. Dan selanjutnya, 2X dikalikan negatif 3Y menghasilkan negatif 6Y kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa ternyata ada suku sejenis, berarti kita operasikan suku sejenis, maka menghasilkan 6X kuadrat dikurangi 5XY.
Nah, dikurangi 5XY itu berasal dari negatif 9 ditambah 4, itu hasilnya adalah negatif 5. Maka kita kurangi dengan 5XY dikurangi 6Y kuadrat. Selanjutnya, pada operasi perkalian, untuk suku 2 dengan suku 3, misalkan AX ditambah B dikalikan CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan. Nah, kita gunakan kembali bantuan dari garis, di mana yang pertama, AX dikalikan CX kuadrat menghasilkan AC X pangkat 3. Kenapa X pangkat 3? Sekarang kita perhatikan pada X itu artinya sama dengan X pangkat 1. Jika X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat 2, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 1 ditambah 2 adalah 3. Sehingga X pangkat 1 dikalikan X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3. Selanjutnya, AX dikalikan DX berarti ditambah ADX kuadrat karena sama-sama positif. Kemudian AX dikalikan E menghasilkan ditambah AEX. Selanjutnya B dikalikan CX kuadrat menghasilkan ditambah BCX kuadrat. Kemudian B dikalikan DX maka menghasilkan ditambah BDX. Dan yang terakhir B dikalikan E menghasilkan ditambah BE. Contohnya, hasil penjabaran dari negatif 3A ditambah 2 dikalikan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 6 adalah. Nah, penyelesaiannya kita gunakan bantuan dari garis. Yang pertama negatif 3A dikalikan A kuadrat, maka menghasilkan negatif 3 dikalikan 1. Nah, koefisien dari A kuadrat itu kan 1, karena dia tidak dituliskan, berarti koefisiennya adalah 1. Sehingga negatif 3 dikalikan 1, hasilnya adalah negatif 3, kemudian A dikalikan A kuadrat, hasilnya adalah A pangkat 3. Selanjutnya, negatif 3A dikalikan negatif 4A menghasilkan ditambah 12A kuadrat, karena negatif dikalikan negatif kan hasilnya positif. Nah, selanjutnya negatif 3A dikalikan 6 hasilnya adalah dikurangi 18A. Selanjutnya ditambah 2 dikalikan A kuadrat menghasilkan ditambah 2A kuadrat. Ditambah 2 dikalikan dengan dikurangi 4A maka menghasilkan dikurangi 8A. Dan yang terakhir, ditambah 12. Nah, sekarang kita perhatikan ternyata ada suku-suku sejenis. Kita operasikan yang sesama-sama suku sejenis, menghasilkan sama dengan negatif 3A pangkat 3. Kemudian kita operasikan 12A kuadrat ditambah 2A kuadrat menghasilkan ditambah 14A kuadrat. Selanjutnya dikurangi 18A. Dikurangi 8A, maka menghasilkan dikurangi 26A dan ditambah 12. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Operasi pembagian pada bentuk aljabar dapat dilakukan jika dua bentuk aljabar memiliki faktor sekutu yang sama. Jadi, pada operasi pembagian ini bisa dilakukan kalau ada faktor sekutunya yang sama. Nah, contohnya, bentuk sederhana dari 3Y pangkat 3 dikalikan 4Y pangkat 4 dibagi 6Y pangkat 5 adalah. Nah, penyelesaiannya, oke, kita ubah operasinya. Yang pertama kita kan kalikan dulu, maka 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 12, kemudian Y pangkat 3 dikalikan Y pangkat 4, karena dikalikan maka pangkatnya kita jumlah, maka menghasilkan 12 Y pangkat 7 dibagi 6 Y pangkat 5. Selanjutnya, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Nah, karena kita membagi bilangan yang berpangkat, di mana Y pangkat 7
dibagi dengan Y pangkat 5, kalau tadi kan perkalian itu pangkatnya kita jumlah. Sekarang kalau pembagiannya, pangkatnya kita kurangi, maka Y pangkat 7 dikurangi 5, maka menghasilkan 2 Y pangkat 2. Nah, pecahan bentuk aljabar, ini pengoperasiannya sama seperti pengoperasian pada bilangan pecahan, di mana pecahan bentuk aljabar dapat kita jumlahkan. Nah, operasi penjumlahan pecahan aljabar diselesaikan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Sama ya seperti operasi pada penjumlahan bilangan pecahan. Contohnya, hasil dari 2A dikurangi 1/2 ditambah dengan A tambah 3/3 adalah, kita perhatikan penyebutnya ternyata berbeda ya, ada 2 dan 3. Oleh karena itu, kita harus samakan penyebut dengan cara pecahan yang pertama itu penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan 3, kemudian pada pecahan yang kedua, penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan 2. Maka penyebutnya menjadi per 6. Selanjutnya kita operasikan, maka menjadi 6A dikurangi 3/6 ditambah 2A ditambah 6/6. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita jumlahkan pembilangnya, maka menghasilkan 8A ditambah 3/6. Pada operasi pengurangan dari pecahan bentuk aljabar, sama seperti tadi, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya, hasil dari 2A dikurangi 1/2 dikurangi A ditambah 3/3 adalah, berarti pecahan pertama kita kalikan 3, maksudnya penyebut dan pembilangnya kita kalikan 3, kemudian pecahan yang kedua, penyebut dan pembilangnya kita sama-sama kalikan 2. Maka menghasilkan 6A dikurangi 3/6 dikurangi 2A tambah 6/6. Maka menghasilkan, kita operasikan dengan pengurangan, berarti 6A dikurangi 2A, hasilnya adalah 4A. Negatif 3 dikurangi positif 6, berarti negatif 3 dikurangi 6 menghasilkan negatif 9, sehingga kita kurangi 9. Maka hasilnya adalah 4A dikurangi 9/6. Selanjutnya, operasi perkalian pada pecahan bentuk aljabar, sama seperti operasi perkalian pada bilangan pecahan, maka menghasilkan dengan cara penyebut dikalikan dengan penyebut dan pembilang dikalikan dengan pembilang. Contohnya, hasil dari 9 per negatif 4X ditambah 2 dikalikan 8X dikurangi 4/3 adalah, nah sekarang kita perhatikan bahwa 9 dan 3 itu kan memiliki faktor yang sama. Nah, apakah 8X dan dikurangi 4 itu memiliki faktor yang sama dengan negatif 4X ditambah 2? Oke, sekarang kita perhatikan. Kita ubah negatif 4X ditambah 2, di mana bentuknya akan sama dengan negatif 2 dikalikan 2X dikurangi 1. Coba anak-anak kalikan ke dalam. Nah, kita perhatikan negatif 2 dikalikan 2X kan hasilnya negatif 4X. Selanjutnya, negatif 2 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah positif 2, sehingga menjadi tambah 2. Dan bentuk yang kedua, yaitu 4 dikalikan 2X hasilnya adalah 8X, dan 4 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah dikurangi 4. Jadi, bisa kita lakukan pencoretan di mana 9 dan 3 itu sama-sama kita bagi dengan 3, maka di 9 itu sisa 3, dan di 3 itu sisa 1. Selanjutnya, 4 dan negatif 2 itu sama-sama kita bagi dengan 2. Kemudian 2X dikurangi 1 dan 2X dikurangi 1 itu karena sama, berarti bisa kita coret juga, bisa sama-sama kita bagi, sama-sama menghasilkan 1, sehingga menjadi
3 dikalikan negatif 2. Jadi 9 bagi 3 itu adalah 3, kemudian 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Dan 2x dikurangi 1 dibagi dengan 2x dikurangi 1 menghasilkan 1, sehingga hasilnya adalah 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Yang terakhir yaitu operasi pembagian pada pecahan bentuk aljabar. Untuk pembagian pada pecahan aljabar diselesaikan sama seperti pembagian pada pecahan. Contohnya, hasil dari 9 per negatif 4x ditambah 2 dibagi dengan 4 per 8x dikurangi 4 adalah, jadi ketika kita membagi suatu pecahan berarti diselesaikan dengan cara mengalihkan kebalikannya. Jadi, pecahan yang kedua, kita balik bentuknya, maka menghasilkan 9 per negatif 2 kali 2x dikurangi 1 dikalikan dengan 4 dikalikan 2x dikurangi 1 per 4. Jadi, pecahan yang kedua itu kita balik. Kemudian, kita coret atau kita bagi yang memiliki faktor yang sama, 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Kemudian 2x dikurangi 1 dan 2x dikurangi 1 itu memiliki faktor yang sama, bentuk yang sama, sehingga saling kita bagi maka juga menghasilkan 1, sehingga yang tersisa adalah 9 per negatif 2 atau sama dengan negatif 9 per 2. Baik, demikian materi yang bisa Ibu jelaskan mengenai operasi pada bentuk aljabar. Semoga anak-anak bisa memahami. Jika ada yang merasa kesulitan, bisa ditanyakan secara langsung. Sampai berjumpa di bab 4, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan bentuk linier aljabar.